Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, saya Nur Anifatus Solihah dari PMR Wira SMK Negeri 1 Jombang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang donor darah. Nah, kalian tahu nggak donor darah itu apa? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan telah memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah sempurna dan komponen darah yang terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah pula ada dua jenis. Yang pertama donor darah sukarela atau DDS, yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui itu darahnya untuk siapa. Yang kedua adalah donor darah pengganti atau DDW, yaitu seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya ke seseorang dan dia tahu darahnya untuk siapa. Selanjutnya adalah syarat-syarat donor darah. Yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 17-65 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. Yang kelima, tekanan darah sistolik 110-140 mmHg dan distolik 80-100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, kejang, dan kanker. Dan cara mendonorkan darah adalah yang pertama, datang ke UD terdekat. Yang kedua, calon donor darah mengisi formulir identitas dan riwayat kesehatan menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor darah menurut syarat yang berlaku. Yang keempat, ada yang terampil dan sudah berpengalaman melakukan pengambilan darah. Yang kelima, calon donor darah mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini digunakan untuk mengetahui bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Efek samping dari donor darah adalah 1. Pusing atau sakit kepala. 2. Pendarahan di area tusuk. 3. Merasa nyeri atau pegal serta merasa kelelahan. Selanjutnya adalah manfaat donor darah bagi pendonor. Yang pertama, membuat kepuasan batin bagi pendonor karena telah menolong jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan selalu terpantau karena selalu diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat karena dengan donor darah, tubuh akan mengelola darah baru. Selanjutnya adalah orang-orang yang tidak boleh mendonorkan darahnya. Yang pertama, orang yang mengidap hipertensi. Yang kedua, orang yang terdiagnosa HIV atau AIDS. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit hepatitis B dan C. Dan orang yang berat badannya kurang dari 45 kg, seorang perempuan yang sedang menstruasi, serta ibu hamil. Peran damar bagi donor darah adalah mengajak teman, keluarga, guru, serta orang-orang sekitar untuk mendonorkan darahnya dengan cara melakukan kegiatan donor darah secara rutin dan melakukan kampanye donor darah. Kesimpulannya adalah darah yang telah didonorkan bermanfaat bagi orang yang sedang kecelakaan, transplantasi organ, kanker darah, anemia, serta kanker lainnya. Darah yang dibutuhkan hanya 470 ml dan itu membutuhkan waktu 5-10 menit. Biasanya setelah donor darah dianjurkan untuk banyak minum air putih, mengonsumsi makanan yang kaya zat besi, dan menghindari aktivitas yang berat. Sekian presentasi saya tentang donor darah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan adanya di Tuhan dan kesalahan adanya di setan, kita hanya korban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.